Ya, terima kasih Monggo. teman-teman. Saya izin lanjut ya. Ya. Tidak akan banyak, tapi semoga tidak kurang poin-poin pentingnya. Saksi dan ahli ini Mhm. ada di dalam konteks pembuktian dan Mhm. perlindungan hukum. Jadi kita kita harus tahu bahwa kita bicara saksi dan ahli ini dalam konteks pembuktian dan perlindungan hukum, ya. Oke. Jadi Ya bukan kita dalam konteks norma ya dok ya, yang tadi bilang dokter tadi norma ya hukumnya ya. ya itu Mhm. kenapa saya buka teks and konteks ya, Iya. supaya kita bisa ngikuti yang saya maksudkan ini. Ini konteksnya untuk Mhm. pembuktian dan pelindungan hukum, bukan untuk Oke. hukum-hukuman, gitu Iya. ya. Mhm. Ya, eh ibarat kita punya batu, pasir, ya kalau kita tidak tahu konteksnya mau bikin rumah kah, rumah sakit kah, ya kita akan miss nantinya. Nah, Mhm. ahli bersaksi itu Mhm. dalam konteks ini. Bagaimana tadi dengan pemahaman kedokteran, dengan Mhm. pemahaman, bukan juga pemahaman, ngerti cara orang hukum berpikir, Mhm. itu kita diharapkan bisa membumikan ilmu Mhm. kedokteran yang sulit itu, ilmu Mhm. kesehatan yang sulit itu bisa Mhm. dipahami Mhm. oleh aparat penegak hukum. Karena mereka lah nanti yang akan menilai keabsahan argumen kita, Iya, iya, iya. pembuktian kita, dan Iya. memutuskan. Oke? Mhm. Nah, ini jarang orang baca yang namanya konsideran menimbang suatu undang-undang, tapi ini penting. Mhm. Ya, Mhm. ini rohnya undang-undang. KUHP ya penulisannya yang betul begini sebenarnya K titik U titik H titik A titik P. Cuma praktis kita singkat saja KUHP. Itu sebenarnya kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Iya. Menimbang huruf A-nya intinya ini didasarkan KUHP ini soul-nya, nyawanya, rohnya itu konteks negara hukum. Salah satu poin negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nanti kita lihat penerapannya dalam saksi nantinya ya. Iya. Jadi aparat penegak hukum tidak boleh keluar dari koridor di dalam penegakannya, itu melanggar HAM. Mhm. Nah, di dalam KUHP itu ada 5 alat bukti yang sah, ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kita tidak bahas semuanya tentunya, kita hanya akan pada A dan B karena ini yang paling penting menurut saya, terutama A sebenarnya ya. Nah, sistem pembuktian di Indonesia ada banyak sistem pembuktian, minimal kita kenal di Indonesia itu menganut paham begini. Dua alat bukti yang sah, dua dari lima ini, ya, Mhm. dan itu meyakinkan hakim. Hakim. Yakin itu apa? Itu tidak tertulis di undang-undang, gitu ya. Jadi ini Iya. bisa dikatakan ya bisa dibilang diskresi hakim, kewenangan Mhm. hakim. Iya, Ya kita betul. harus hormati itu gitu loh. Mereka diberi kewenangan untuk memutus berdasar keyakinan. Terlepas kita mengatakan, wah hakimnya pro ini, pro itu dan sebagainya. Ya undang-undang mengatur itu. Sebagus apapun alat bukti yang kita sodorkan, kalau itu tidak meyakinkan hakim, maka ya itu tidak dihitung sama hakim. Jadi Mhm. poin kita secara objektif loh ya, secara Ya. objektif bagaimana meyakinkan hakim Mhm. dengan dua alat bukti kita. Ya konteks kita membela ya saksi dan ahli kali ini. Saksi itu apa? Secara sederhana saksi itu audiovisual lah gampangannya ya. Apa yang dia dengar sendiri, apa yang dia lihat sendiri. Saya kasih yang praktis saja ya. Sepanjang dilihat dan didengar. Titik. Mhm. Mhm. Tidak berpendapat, tidak Ya. memberikan opini. Mhm. Kelihatannya gampang, tapi dalam beberapa case saya melihat Ya. saksi beropini. Hmm. Apalagi kalau saksinya, mohon maaf ya, apalagi kalau saksinya adalah seorang spesialis. Betul. Oh, dia paham banget nih. Hmm. Dia paham banget nih ilmunya ini. Tapi dia lupa saat itu. Pentingnya konteks. Saya walaupun ahli,
spesialis, konsultan, profesor, doktor, kurang apa lagi secara keilmuan dan profesi. Tapi kalau kita dipanggil dalam konteks saksi, Mhm. maka kita harus bisa memframe diri kita sendiri. Saya hanya bicara berdasarkan apa yang saya lihat saja pada kasus Mhm. itu. Dan yang saya dengar, tidak Mhm. ada pendapat, tidak ada opini. Walaupun Anda tahu Mhm. secara keilmuan. Nanti kalau Anda dipanggil sebagai ahli, silakan Anda beropini. Mhm. Saya kasih contoh. Ada seorang dokter spesialis anestesi, Mhm. kasus Objin yang tadi. Mhm. Saat itu dia dipanggil sebagai saksi. Mhm. Ditanya, dokter lihat atau ada di kamar operasi selama operasi berlangsung? Ya. Dokter lihat ada perdarahan? Ada. Berapa banyak? Sekian liter. Menurut dokter, itu termasuk banyak atau enggak? Ya, kalau kalau masih di situ sih ya masih masih gray area ya. Iya. Ya, kalau menurut ini teori kan ada standarnya tuh minimal berapa Hmm. dikatakan banyak Hmm. ini kan dia juga ini. lima Ya, ratus lima ya ratus cc misalnya lebih lah. Hmm. ya termasuk banyak gitu loh. Oke, sampai di situ masih 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 oke lah. Terus ditanya gini, menurut dokter apa yang menyebabkan pasien ini mengalami kematian? Hmm. Wah, padahal waktu di Ya. OK pasiennya masih hidup, Yes. masih hidup loh. Iya. Sampai selesai operasi tetap hidup, Mhm. ya masih bermalam di ICU. Hmm. Yang ditanya ini di OK, apa yang Hmm. menyebabkan? Gitu loh. Ya dia awalnya ya sudah menyebutkan kemungkinan-kemungkinannya. Bisa Hmm. faktor perdarahan, bisa Hmm. faktor atoni, Hmm. atonia uteri, bisa Hmm. faktor di IC, Hmm. sepsis, bla 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 bla. Ya. Hmm. Terus dikejar sama penyidik, ya, sampai akhirnya dia menyebutkan satu sebab, Hmm. ya, entah sadar apa tidak sadar pada waktu itu. Intinya dia mengatakan meninggal karena perdarahan. Ya, ini memang hati-hati. Hmm. Hmm. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke eh, lebih jauh, bagaimana penyidik pintarnya penyidik itu menggiring kita. Ya kadang-kadang Hmm. sampai di titik itu dia lewatin dulu dengan pertanyaan lain gitu. Hmm. Nanti dia akan kembali dengan substansi pertanyaan yang sama. Kalau dia belum dapat, dia lewatin lagi dengan pertanyaan lain. Ntar dia kembali lagi dengan pertanyaan substansi yang sama. Apa penyebab kematian ini? Sampai Hmm. akhirnya dia Keluar menemukan, lah. wah, Hmm. dokternya udah jawab perdarahan. Sesuai nih. Hmm. Sesuai sesuai rancangan saya nih. Iya. Gitu. Ya, ini subjektivitas penyidik kadang-kadang ya beberapa hal saya lihat hal seperti itu. Kita tergiring, ya. Hmm. Nah, tetapi sebenarnya yang mau saya tekankan di sini, saksi kan tadi sebatas melihat, sebatas mendengar langsung. Mhm. Loh, kematiannya aja saya tidak lihat, Iya. gitu ya. Kemudian kalau ditanya menurut dokter, menurut Mhm. pendapat, lah itu kan sudah opini. Betul. Ya jangan ngomong dong. Wah, Hmm. saya kan konteksnya sebagai saksi, gitu Yes. loh. Anda kalau mau butuh itu, ya silakan panggil ahli. Siapa ahli Mhm. yang dianggap relevan? Ya mungkin ahli spesialis forensik monggo gitu. Tapi ya, ya kita harus bisa memframe diri kita di situ sebatas melihat, mendengar. Nah, saya masuk lebih lanjut ada asas dalam bersaksi itu asas unus testis, nullus testis. Hmm. Testis dokter Rusdi pasti paham kan? Iya, paham. Testis ya, Testis itu testis itu. testis itu ada berapa? Dua. Dua. Kalau cuma satu kan Ya, tes jadinya kan. Ini testis gitu ya. Biar ya, gampang ingatnya bahwa testis itu ada dua. Satu betul. saksi dianggap bukan Bukanlah saksi. saksi. Hmm. Ya, kecuali didukung dengan alat bukti yang lain. Lain. Ya. Gitu ya. Hmm. Tapi supaya kita tidak repot-repot di dalam pembuktian, untuk kasus-kasus rumit, ya, Mhm. kasus-kasus kompleks, kasus-kasus beresiko tinggi, jangan ambil resiko dari awal. Hmm.
Ya, saya pernah ketemu case kasus bedah sito operasi. Hmm. Ya, dokter di luar, perawat yang hubungi. Dokternya bilang, siapkan. Artinya oka masuk. Ya, ya, inform consentnya di dalam ruangan oka. Untung pasien belum dibius. Ya, Hmm. tapi kan sudah tidak memadai gitu loh. Ya. Yang centang-centang itu juga dia sendiri yang centang gitu ya. Hmm. Kemudian singkat cerita pasien ini mengalami kematian. Hmm. Lah, timbul persoalan. Siapa yang menjadi saksi bahwa inform consentnya itu dilakukan gitu loh. Bukan dibikin Sementara, setelah iya, sementara pasiennya dilakukannya pasiennya di OK, meninggal. ya. Ya. Sementara pasien meninggal Nah, dan bilang nah, itu dilakukan di nah, OK, itu ya. nah. Perawat tidak ada yang bertanda tangan. Oke, Nah, ini seni bagaimana membuktikan itu. Saya tidak bahas di situ. Intinya yes, jangan cari persoalan. Kalau bisa, loh, kok sampai sini? Bentar. iya. Eh, Nah, mana tadi ini, dokter Rusdi ya? Wait, wait, ya, wait, wait. Sebentar ya. oke, Sampai di testis tadi ya ini. ya, Nah, testis. ini nih. Eh, ini hak saksi beberapa saja yang saya ambil ya. Nah, ini dikatakan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, ini dalam rangka menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ya. Hmm. Bagaimana kalau Anda merasa ditekan? Anda boleh diam, ya. Begitu disodorkan berita acara, Anda tidak harus untuk tanda tangan. Anda boleh menolak, Oke. ya. Hmm. Kalau tetap di ini, ya, tidak ada perbaikan, Anda berhak untuk melaporkan atau mengadukan, ya, ke Mhm. Propam atau di Mhm. website polri.go.id. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya konteks kita kan harus membumi ya, Dokter Rusti ya. Mhm. Iya. Nah, sekarang saksi itu bisa siapa? Ya, dalam banyak case ketika kasus itu di rumah sakit, itu fungsional dan manajemen ini akan dilibatkan. Nah, itu kenapa saya katakan biasakan satu sistem baik pelayanan juga pembelaan. Pembelaan, ya. Walaupun awalnya yang dipanggil adalah nakesnya. Mhm. Kalau ini tidak di backup dengan baik dengan satu sistem, ujung-ujungnya direktur nanti akan dipanggil. Dan saya sudah Mhm. lihat kasus itu. Ya, lebih cilaka lagi kalau pintar-pintarnya pasien dan advokatnya, dia provokasi. Sehingga salah satu nakes atau manajemen berpihak kepada pasien. Itu kejadian Hmm. tidak satu, dua, tiga. Ya, jadi butuh komitmen, kekompakan, satu sistem. Ya, Hmm. kenapa? Yang namanya saksi, kita bicara fakta ya, Ya. ya, empirik. Itu adanya di mana? Itu Hmm. adanya bukan di kepolisian, ya kan? Hmm. Pernah dengar istilah ini ya, ubi societas ibius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Setidaknya ini Hmm. bicara dua hal. Pertama, semakin besar komunitas masyarakatnya, maka potensi konflik hukumnya pasti semakin besar. Semakin Ya. besar vaskesnya, potensi konflik hukum semakin besar. Dan Hmm. biasanya di mata APH itu seksi. Vaskes-vaskes besar itu seksi. Nah, kita kalau bicara pidana, itu yang diprioritaskan mencari kebenaran material, walaupun dia tidak akan Mhm. berhenti di situ. Tadi kita lihat ya, namanya kebenaran hukum tidak akan berhenti di koresponden, di fakta. Tapi kalau pidana, material itu akan dicek dulu, Iya. ya, diobok-obok sama dia. Dan material itu ada di mana? Fakta itu ada di mana? Kebenaran material adanya di TKP. Dalam Di hal ini TKP. di Vaskes, dalam hal ini di Pasca. rumah sakit. Nah, Mhm. pertanyaan saya, siapa yang lebih tahu peristiwa Saksi konkret itu itu? tuh. Orang-orang yang kerja di rumah sakit itu ya. Iya, bukan Betul. APH loh. Iya, Tidak ada bukan APH. APH. Iya, tidak Iya ada kan? APH di situ. Betul. Nah, ini ini pentingnya kekompakan, jangan ember. Perlu dikondisikan dari awal sistem satu pintu itu, ya. Ya. Nah, peristiwa konkret tadi ya, itu dijadikan peristiwa hukum dulu, baru bisa Mhm. diterapkan peraturan hukumnya. Nggak bisa Hmm.
peraturan hukum langsung nabrak konkret, ya. Mhm. Peristiwa hukum itu yang menggerakkan hukum. Jadi contohnya kayak Mhm. gini. Kita bicara informed consent, Mhm. ya. Informed consent itu atau persetujuan tindakan kedokteran, sekarang istilahnya persetujuan tindakan pelayanan kesehatan, itu Mhm. peristiwa hukum namanya, gitu ya. Konkretnya adalah dokter omon-omon, ya ada perawat yang ngomong-ngomong dengan pasien atau dengan keluarga pasien, gitu ya. Mhm. Nah itu masih peristiwa konkret tuh, gitu ya. Mhm. Sampai dituangkanlah menjadi yang namanya informed consent, adanya persetujuan, itulah peristiwa hukumnya di situ. Mhm. Nah, secara formil, ya, formil, tertulis, teks, oh sudah ada tanda tangan nih. Mhm. Kalau pidana, dia tidak akan berhenti di situ. Mhm. Dia akan lihat the real fact-nya itu gimana sih. Saya ambil contoh gini. Saya ini kejadian real. Ada pasien dirawat di ruangan, minta pulang paksa. Mhm. Oleh perawat ruangan, diberikanlah lembar penolakan. Ya. Ya, pulang paksa. Udah, tanda tangan, pulang. Pasien diantar keluarga itu baru keluar pintu gerbang rumah sakit, pintu parkir. Ya. Langsung balik muter, masuk lagi ke IGD lewat gerbang yang lain. Masuk di IGD, pasien DOA, meninggal, death on arrival. Ya, kontak ke ruangan. Loh, ini pasien dari ruangan situ? Iya. Loh, kok diizinin? Sudah tanda tangan, Dok. Nah, kita pasti digali siapa yang Mhm. nyampaikan, kompeten nggak dia nyampaikan sosialnya gitu loh, informasinya. Mhm. Sudah Mhm. dikoordinasikan dengan BPJP atau belum? Dan Mhm. sebagainya. Tapi kita tidak bahas pengkosan. Nah, jadi peristiwa konkret itu dicari dulu peristiwa hukumnya apa, baru dicari aturan hukumnya. Mhm. Nah, sekarang kita lihat keterangan ahli. Nah, keterangan ahli itu intinya begini. Kalau saksi tadi ya dia sebatas melihat mendengar, tidak berpendapat. Nah, ahli inilah yang berpendapat menurut keahliannya untuk membuat terang suatu perkara. Ingat tujuannya membuat terang perkara, ya, Mhm. mencerahkan, ya. Nah, ahli dikatakan di pasal 179 itu memberikan keterangan demi keadilan, bukan demi keilmuan. Nah, ini kata Yahya Arahab, hakim agung yang sangat banyak karyanya, buku-bukunya jadi rujukan APH ya. Dia Mhm. katakan, ahli itu memberi keterangan demi keadilan, bukan demi keilmuan. Ya susah juga memahami demi keadilan itu kayak gimana gitu. Tapi intinya dia mau bilang bahwa yang kita sampaikan itu, kalau saya pakai bahasa gini, katakan aja ambil contoh ya, mohon maaf ya, ahli itu doktor, ya misalnya atau spesialis gitu loh. Itu kan biasanya dosen gitu ya, Ya. konsultan. Nah kalau Anda di kampus, monggo, ngajarlah Mhm. ilmunya gitu ya. Tapi kalau sudah masuk dalam proses pemeriksaan hukum, Anda tidak sedang mengajar, Mhm. tapi Anda datang dalam rangka untuk menyampaikan keterangan yang harapannya bisa memberikan terang perkara itu. Mhm. Intinya di situ. Maka Mhm. kalau memang Anda bukan atau tidak memahami konstruksi berpikir hukum atau belum Mhm. pernah masuk ke ranah itu sebaiknya memang berkonsultasi dengan ahli hukum. Itu saran saya. Mhm. Soal keahlian ini tidak secara spesifik ditentukan di mana. Ya, bisa ahli secara akademis atau profesional ya, bisa dibuktikan dengan penguat-penguat yang lain. Hakim pun tidak terikat, tidak harus terikat. Mereka boleh menerima atau menolak kok, gitu ya. Tapi ini ada tekniknya sih bagaimana caranya bisa lebih meyakinkan secara formil status keahlian Anda. Kita tidak bahas di sini.
Kita lihat dulu di sini intinya secara normatif ahli itu punya keahlian khusus untuk membuat terang perkara. Nah, saya tidak bahas ahli hukum itu, oh, saya berguru sama mereka. Nah, kita bahas di sini konteks singkatan medik sekali lagi, ya, ahli kesehatan, ya, non ahli hukum loh ya. Nah, ahli Ya. kesehatan itu kita bisa pakai dari kolegium atau perhimpunan, ya. Kemudian ahli juga bisa dari ahli hukum dari Fakultas Hukum biasanya, dan saran saya ada ahli hukum kesehatan yang menjadi jembatan bahasa. Mhm. Dia paham istilah kesehatan dan juga paham istilah hukum. Yang Anda boleh tanya sama organisasi atau komunitas hukum kesehatan. Nah, kembali ke sini tadi, Dokter Rusdi, saksi ahli ini dalam konteks pembuktian dan pelindungan hukum, di mana kita perlu belajar bagaimana bersaksi, ya, menjadi ahli dan saksi yang baik. Kita butuh tim pendamping, ya. Mhm. Sekali lagi, ahli dalam konteks ini tidak identik dengan spesialisasi dan tidak identik dengan mengajar ilmu Mhm. kesehatan. Ya, tapi mau menerangkan suatu perkara berdasarkan keahliannya. Kita butuh tim pendamping yang Mhm. memahami substansi kesehatan dan hukum, termasuk teknis beracara. Iya. Dok, Ada, sebelum hmm, kemana-mana, Dok. Jadi supaya kita paham pemahaman ahli bersaksi. Kalau kita lihat di TV-TV atau kita dengar berita-berita, ini kan ahli ini ada yang kesannya itu ahli yang didatangkan oleh pihak pelapor atau ahli yang didatangkan oleh pihak yang dilaporkan, kan begitu kan, Dok ya? Jadi ini hmm, ini ada semacam kayak dalam tanda kutip titipan di mana orang yang kita datangkan ini sebagai yang nanti akan menerangkan situasi dan artinya dalam artian mungkin ada sedikit pembelaan gitu dari kita yang menghadirkan ahli. Itulah makanya apa ahli ini semacam perlu perlu di, disatukan supaya tidak tadi ya seperti tergiring opini yang justru malah malah timbul masalah baru gitu kan dok atau gimana dokter Adi bisa bisa bantu detailkan ini karena kita mungkin nggak sepaham banyak yang belum paham ini ahli bersaksi itu di pihak mana sih sebenarnya gitu dok. iya, baik. Terima kasih diingatkan Dokter Rusdi. Sekali lagi kita akan bahas di sini konteksnya adalah ahli kesehatan ya. Kita tidak bicarakan ahli Ya, hukum, ya. ya, Ahli kesehatan yang saya maksudkan tadi dari kolegium atau perhimpunan. Nah, betul. dalam banyak case, Dokter Rusdi, ya, Mhm. jadi pelapor atau pengadu dalam hal ini kan diwakili Mhm. oleh jaksa nantinya kalau di pengadilan. Ya. Hmm. Itu kan dia bisa mendatangkan ahli kesehatan tentunya. Dia juga bisa pakai ahli dari kolegium atau perhimpunan. Ya, Yang mendatangkan adalah pihak kejaksaannya atau dari jaksa, pihak jaksa, pelapor. jaksa, jaksa Oke. boleh, jaksa boleh. Intinya pelapor itu diwakilkan oleh jaksa kalau sudah di pengadilan pidana. Oke, berarti ya dalam tanda kutip yang memilih ahli itu adalah dari pihak kejaksaan gitu ya istilahnya dari Ya, dari pihak sebagai anu ya, pelapor atau pengadu ini. ya. eh, Nah, tapi dari pihak terlapor atau ya, teradu, ya, ya, ya. ya, kita bicara Kita vaskes atau terlapor nakes, ya. itu Mhm. kan diwakili oleh lawyer biasanya, Mhm. Ya, ya kan? Nah, kita kan pasti juga akan mencari ahli dong. ya, Jadi begini, ya. kita ambil contoh kasus Objin. Objin Mhm. ada perhimpunan kolegium Objin, ya kan? Mhm. Bisa jadi dari kolegium perhimpunan Objin yang sama, jaksa Mhm. memanggil ahli dari Objin, kolegium Objin. Mhm. Advokat kita, rumah sakit misalnya, juga mengambil ahli dari POGI, dari Objin juga. Iya. Kebayang nggak nantinya mereka di persidangan? Iya, 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 saya paham, Dok. Nah, kalau boleh usul, ini usul sih Iya. ya, namanya Nggak apa-apa, usul. usul aja, Dok. Usul Iya, aja. kita kan provokator doang. Kalau boleh usul, kolegium perhimpunan itu Mhm. kalau bisa mengkoordinir Hmm. siapapun anggotanya, mau guru besar, mau Mhm. konsultan, ya pasti kan Mhm. anggotanya gitu. Mhm. Itu ketika akan tampil dalam perkara hukum kedokteran, Mhm. ya, Mhm. yang melibatkan vaskes atau nakes ya Mhm. terutama, Mhm. itu sebaiknya terkoordinir sama pusat. Hmm. Misal gini, Dokter Rusdi ahli objin, konsultan Iya. misalnya, ya.
Dokter Rusdi, saya sebagai lawyer yang meng-hire Dokter Rusdi nih untuk bela kasus di rumah sakit saya misalnya, Hmm. sejawat SPOG gitu ya. Nah, Dokter Rusdi datang kepada saya, tapi di sisi lain jaksa juga mengambil SPOG lain gitu loh. Nah, ini kan tidak ada Ya, koordinasi. Padahal ya. kan bisa diambil suatu kebijakan internal organisasi, namanya kebijakan internal organisasi, siapa yang larang? Tidak ada Mhm. hukum yang melarang itu. Iya. Apa salahnya kalau misalnya ketika Dokter Rusdi dipanggil sebagai ahlinya rumah sakit atau nakes, Mhm. kemudian Dokter Budi katakanlah, mohon maaf ya izin Mhm. pinjam nama, Dokter Budi misalnya SPOG juga dipanggil, tapi sebagai ahlinya jaksa, itu Mhm. sebaiknya melapor ke PT Organisasi Pogi, Poginya, ya pusat, iya. iya. Hmm. Jadi Mhm. kita tahu gitu loh, siapa yang tampil di Iya, ahli ini sampai di sini gitu, betul. paham ya? Paham. Tidak ada yang larang, jadi ya kena why not gitu loh. Saya lanjut Dokter Rusdi Hmm. bisa? Bisa, paham, paham, Dok. Silakan Gitu lanjut, ya. Dok. Ya. Mhm. Eh, ya ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini mau menjawab pertanyaannya Dokter Santi tadi kalau saya tidak salah ya. Iya. Nah, oke kita lihat sekarang. Menjawab persoalan dua menjadi tiga. Ya kan tadi Mhm. dipersoalkan tuh dua kok jadi tiga gitu loh. Betul. Ya, konsepnya gini, kembalikan tiga menjadi dua. Maksudnya Nangkap nggak? gimana, Dok? Kembalikan, nggak nangkap, nggak nangkap. Kan konstruksinya yang mereka persoalkan dari dua tindakan yang disetujui dalam inform Ya, consent, kenapa menjadi tiga di dalam laporan operasi? betul. Maka konstruksi pembelaan kita ya kembalikan yang tiga ini menjadi dua. Itu dulu. Baru bagaimana caranya. Hmm. Hmm. Paham ya? Paham. Jadi Oke. intinya yang ketiga itu sebenarnya tidak tidak di dalam tanda kutip mungkin diprediksi di awal mungkin ya, Dok ya, atau ya mungkin ya saya paham, Dok. Mungkin Hmm. seperti itu. Iya. Ya, ya tapi intinya gitu. Nah, Iya. ini pentingnya itu nyusun kronologis dengan konsep 5W1H. Apa, Mhm. kapan, di mana, mengapa, bagaimana, Iya, dan iya, iya, iya. sebagainya. Hmm. Dengan bukti. Tulis Hmm. semuanya gitu. Kita sebelum melakukan memberikan saran pasti Mhm. minta ini dulu. Nah, Hmm. kronologis ini buat yang apa adanya aja dulu, jangan ditutupin ya. Hmm. Kan untuk kita gitu loh, internal. Hmm. Nanti Hmm. karena repotnya kalau dari awal kita nggak tahu fakta realnya, ternyata Hmm. lawan tahu ya cilaka sendiri gitu. Hmm. Ibaratnya pasien datang ke dokter, pasiennya Iya. ada informasi yang dia tutupin. Salah siapa kalau Hmm. dokternya salah diagnosa, Hmm. ya kan? Hmm. Ini. Nah, kebenaran pidana, ingat kita konteks pidana, itu terutama bicara kebenaran material atau substansi, bukan kebenaran formil, seperti Hmm. kebanyakan di perdata. Lembar kertas itu formil, lembar kertas Mhm. laporan operasi itu. Iya. Lembar inform consent itu juga formil tuh. Ya, Formil. mau Hmm. tiga, mau dua, itu formil. Itu sebenarnya ya secara praktis sebenarnya bisa dikesampingkan. Mhm. Karena pasiennya mengalami kematian kan bukan gara kertas itu. Oke. Sederhananya kan begitu logikanya, dokter. Iya enggak? Iya, iya. Iya, betul, Oke. betul. Oke. Nah, tetapi bagaimana kita Mhm. jelaskan argumen substansi yang ketiga ini, ya, Mhm. yang pastinya telah dibenarkan dulu menurut standar keilmuan bahwa tindakan ketiga itu benar secara ilmu. Mhm. Baru kita jelaskan argumennya secara hukum. Itu yang maksudku Iya. tiga jadi dua. Hmm. Nah, ya memang secara hikmahnya yang kita bisa ambil petik adalah untuk preventif ke depan, untuk Mhm. meminimalkan celah yang kasat mata administratif, penting Mhm. memperhatikan koherensi. Tadi Iya. cara berpikir hukum koherensi, laporan Mhm. operasi dan inform consent. Mhm. Kalau inform consentnya dua, LO-nya juga buat dua. Dua. Masalah di dalamnya itu kita membuat narasi nampak tiga, tapi jangan keluar dari poin-poin dua tindakan itu biar nggak terlalu ketok moto gitu loh. Ya, sekedar saran administratif ya, karena kadang-kadang mereka kan cari celah. Wih, ini kelihatan nih. Nah, apa argumen yang dapat membenarkan bahwa tindakan ketiga itu sebenarnya masih
bagian dari dua tindakan yang telah disetujui sebelumnya. Dua tindakan sebelumnya apa tadi? SC dan SC dan steril kan? tubektomi, ya steril. Ya, fakta kebenaran materialnya, kuretase itu, nah ini kita dapatkan dari kronologis tentunya, yang Ya, bagus ya. Kuretase itu dilakukan itu pada saat seksio masih berlangsung atau berlangsung, SC-nya belum selesai. belum selesai. Ini fakta, ini realnya ini Dokter Rusdi. Iya. Nah, istilahnya itu kuretase intraabdominal, bukan kuretase pervaginal. Hmm, iya, Kuretase iya, kan yang iya. umumnya kita pahami ya, khususnya dokter umum atau Pervaginam. nakas ya pervaginam dari Iya, vagina. iya. Nah, Hmm. pada kasus ini kuretasenya bukan dari vagina, tapi masih perut terbuka. Intraabdominal, Ya, ya. masih seksio itu masih masih berlangsung, Masih belum selesai. berlangsung, betul. Nah, disinilah perlu keterangan saksi, Dokter Rusdi. Tadi kan saksi itu kan apa yang dia Hmm, lihat, apa yang dia dengar. iya, iya, iya. Saksi harus mengatakan poin ini, bahwa memang SC itu belum selesai. Yes. Pada waktu tindakan ketiga, tanda petik tiga itu Mhm, dilakukan. mhm. Ada gambaran? Ada gambaran, Dok. Iya, iya. Nah, keterangan saksi ini kita kuatkan dengan keterangan ahli. Jadi Hmm, alat-alat bukti itu kalau bisa itu saling menguatkan. Jangan hmm. saksi ngomong apa, ahli ngomong apa. Iya. Ya terlepas benar secara keilmuan, tapi sekali lagi kita bukan sedang mengajarkan ilmu, tapi bagaimana Hmm, menyelesaikan perkara. hmm, Nah, jadi ahli menerangkan mengapa seksio itu harus dianggap belum selesai saat itu. mhm, Kenapa? Nah, kita jelaskan secara keilmuan, apa sih tujuan dari seksio sesaria itu? hmm, Apa tujuan persalinan? Ya secara sederhana ini hmm. kan tujuan seksio untuk persalinan itu kan membantu persalinan abnormal kan untuk Iya, mengeluarkan katakanlah janin dan plasenta janinnya. katakanlah. Iya. Hmm, Kan bukan cuma janin, iya. tapi juga plasenta. Mhm, Yang dipahami oleh awam termasuk APH awam itu kasih keluar janin saja. Mereka kan nggak tahu bahwa tujuan seksio, tujuan persalinan juga mengeluarkan Plasenta. plasenta, Iya, ari-ari dasar dan alamnya selaputnya gitu. gitu ya. Iya, iya, betul. Nah, pada kasus ini plasenta belum bisa dikeluarkan sebagaimana normalnya. Hmm, Secara manual tidak bisa. Dan menurut prosedur hmm. manual tidak bisa, masuklah alat kuret. Prosesnya namanya Kuret, ya. kuretase. Kuretase, betul. Paham ya Dokter Rusi ya? Nah, siapa Sangat yang bisa paham, Dok. menjelaskan ini? Ya ahli. Jadi bukan kita yang berpendapat kan ya dok ya. Jadi pura-pura beropini kasarannya begitu ya. Jadi harus dikuatkan oleh ahli yang tadi yang Ya, dokter kita ya sebutkan. kita kita bicara saksi ya, bukan tersangka loh ya, Iya, 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 atau iya, terdakwa kalau di pengadilan iya, ya. Nah, itu iya, kalau kalau terdakwa dia bisa menjelaskan dong alasan saya melakukan ini monggo gitu loh. iya, iya, Ya. Tapi kita kuatkan dengan ahli begini gitu loh. iya, Jadi intinya seksio itu karena mhm, tujuan seksio belum selesai mengeluarkan janin dan plasenta secara keseluruhan, mhm, maka seksio itu saya katakan harus dianggap belum selesai mhm, sampai harus dilakukan kuretase. mhm, Analoginya kayak gini, walaupun dalam hukum pidana biasanya tidak tidak analogi ya. Cuma kalau kita diminta menjelaskan kayak gini, Dokter Rusti. Kita misalnya inform consent kitan, sunat. iya, Ini juga sunat ini banyak masalah sebenarnya. Itu iya. perlu Ini inform aduh consent, pusing ya. Ngeluh. perlu inform consent tertulis apa enggak sih? Nah, tapi sudahlah kita tidak bahas itu dulu ya. Iya, iya, nanti Nah, nanti nah, kita bahas. nah, Ah, nah, kita lakukan kitan, sunat gitu ya, hmm, sirkumsisi. Terus ada perdarahan. Biasanya kan hmm, kita dep dulu ya, dep dengan kasa iya, tebal gitu ya, dep gitu ya dan sebagainya. Kalau misalnya dengan dep belum berhasil, pasti kan kita ambil tindakan ligasi kan, ikat iya, pembuluh darah ya. hmm, Apakah tindakan ligasi itu saya harus minta izin? Apakah itu terpisah dari tindakan kita? hmm, Asumsi kitanya sudah inform consent loh, iya, dengan jelas ya. Paham ya Dokter Rusi ya? paham, paham. Oke, jadi sekali lagi poinnya adalah apa yang diterangkan oleh saksi itu harus diperkuat
argumen ahli secara keilmuan. Ahli. Ini Oke. ini kalau bukan ahli kesehatan maksud saya ya dalam hal ini ya. Hmm. Kalau ahli hukum murni dia tidak akan nangkep lihat ke arah ini. Apakah dia akan berpikir apa tujuannya seksio? Ya, Apa tujuan betul. persalinan? Nggak bakalan mungkin Hmm. ketemu. Untuk memperkuat dalil bahwa seksio itu harus Ya. dianggap belum selesai. Jadi tindakan Ya. kuretasenya itu masih rangkaian tujuan seksio. Maka Mhm. yang tampaknya tiga tadi itu sebenarnya adalah secara substansi cuma dua. Mhm. Ingat kita bicara pidana, bicara material, substansinya. Mhm. Mhm. Walaupun formilnya bilang tiga, bilang empat kek, tapi Ya. substansinya cuma dua. Iya. Nah, gitu. Paham ya, dokter Sia? Sangat paham, Dok. Jadi Clear. juga ini clear. Juga saya juga jadi paham bahwa sebenarnya yang memberikan keterangan ini, pembelaan kasaran keterangan ini yang bermanfaat ini tidak bisa diberikan oleh pembelanya gitu kan ya, Dok ya. Oleh kuasa hukumnya kasarannya begitu. Tapi kalau Ya, koordinasi secara internal bisa. Gitu kan, Dok ya? ya, Maksudnya. super tim ya, Iya. bukan Superman. Hmm. Mhm. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Mengapa tidak dilakukan informed consent sebelum tindakan ketiga? Mhm. Kita mau ini kan penyidik akan cari unsur kelalaian. Iya. Kan tadi ada empat tuh. Mhm. Kalau pasalnya 359 contohnya kan ada empat unsur tuh. Iya. Dua unsur kita bahas, unsur kelalaian dan kausalitas. Kausalitas. Ya. Nah, dia akan cari nih, Hmm. dia akan penuhi, dia akan mengasumsi bahwa dokternya ini lalai nih. Ya, Ya. maka Anda harus ulangi lagi argumentasi yang tampaknya tiga sebenarnya itu dua, supaya Anda tidak Mhm. dianggap lalai dalam Ya. memberikan informed consent. Tadi Hmm. ada saksi, ada ahli kesehatan. Kemudian berikan argumentasi bahwa itu adalah suatu gawat darurat medis. Mhm. Tentu ide ini pasti dari orang ahli hukum kesehatan, Ya. ya kan? Nah, tapi yang menerangkan itu darurat medis bukan ahli hukumnya. Iya, 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 iya. Ya, ahli kesehatannya yang mengatakan ini gawat darurat medis supaya Mhm. bisa masuk ke pasal yang tanda petik bisa menyingkirkan Ya. harus ada informed consent pada kasus gawat darurat. Oke. Paham dokter Usi ya? Paham, paham. Nah, kalau ahli hukum kesehatannya kalau mau lebih cantik biasanya digunakan asas. Nah, bolehlah pakai asas ini. Mhm. Agrotisalus lex suprem. Mhm. Keselamatan pasien hukum tertinggi. Jadi Mhm. ketika saya dihadapkan pada keselamatan nyawa pasien saya, Mhm. semua tetek bengek administrasi harus saya singkirkan. Mhm. Tapi apa argumentasi yang membuktikan bahwa itu gawat darurat? Iya, Maka dokumentasi di statusnya rekam medik harus kuat dengan iya. saksi. Dengan demikian, tidak perlu informed consent itu dapat Hmm. dibenarkan secara hukum pada kasus Oh, ini. Jadi unsur yes. kelalaian kita bisa singkirkan kan? Yes. Oke. Sekarang kita masuk ke unsur kausalitas. Mhm. Dianggap kuret tadi, tindakan ketiga itu menyebabkan perdarahan dan menimbulkan kematian. Iya, Itu kan asumsi aparat penegak hukum. betul. Oh, gara-gara kuret ini, apalagi mereka taunya kuret itu pakai logam. Wih, udah luka, udah berdarah kok di opok-opok pakai Iya, logam lagi. Lagi tambah berdarah kan? Ya logika om iya, sih yang nggak bisa disalahin gitu loh. iya. Ya, Mhm. itu menimbulkan kematian. Apakah gara-gara kuret itu sebagai kausa? Iya. Nah, kita coba patahkan ini unsur Hmm. kausalitas. Maka ahli kesehatan menjelaskan dulu indikasi medis Hmm. dan tujuan kuretase itu justru Untuk untuk menyelamatkan, menghentikan iya, perdarahan. Tujuannya kan ada betul. kontraksi rahim kan, Iya, kontraksi betul. uterus kan, biar nggak ada yang ganjel gitu loh. Iya. Kalau sisa plasentanya ada kan dia nggak bisa maksimal kan kontraksinya. Mhm. Kalau kontraksi tidak maksimal karena gara ada yang ganjel, maka tidak bisa menghentikan perdarahan. Betul. Maka yang mengganjal itu dibersihin secara manual nggak bisa ya pakai alat dong. Mhm. Siapa yang jelasin? Ahli kesehatan. Paham ya dokter Oh, Usi ya? paham, paham sekali, Dok. Iya. Oke. Kemudian saksi yang memperkuat lagi Yes, yes, opini yes. ahli. Jadi kita kait-kaitkan. Saksi Betul. menerangkan bahwa setelah kuretase, nah di sini mungkin saksinya bisa spesialis anestesi, Mhm. ya, bahwa setelah kuretase itu perdarahannya berkurang, hemodinamik stabil nih lembar observasi saya. Mhm. Makanya saya boleh ke apa masukkan ke ruangan atau ke Ke ICU ruangan. dan Iya. sebagainya. Adalah kriterianya Mhm. anestesi yang lebih paham itu, ya.
Jadi di Mhm. sini saksi perawat dan anestesi misalnya. Ingat, Mhm. unus testis, nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Kasus-kasus kompleks beresiko tinggi, perkuat saksi dari awal. Iya, Nah, faktor-faktor penyebab kematian itu kan tidak tunggal betul. dan tidak dapat dipastikan. Ya, nanti silakan forensik bahas ini ilmunya forensik ya. Tapi konteks ini yang saya mau sampaikan poin saya adalah hukum itu akan mencari kepastian penyebab, Dokter Rusdi. Mhm. Makanya dia selalu cari jawaban tunggal, jangan mungkin-mungkin. Nah, kalau kita Mhm. tahu cara berpikirnya penyidik itu mencari penyebab Iya. tunggal, kepastian tunggal, ya Mhm. kita sebutkan lah kali. Tapi ini konteksnya ahli loh ya yang jawab, bukan saksi. Iya, betul. Bukan Ya, saksi. ya. Maka ahli kesehatan itu jelaskan, udah sebutin aja faktor-faktor penyebab kematian yang bisa Yes. disebabkan. Walaupun dari dokter forensiknya bilang penyebab kematiannya A gitu ya, Ah, misalkan ya gitu contoh, dok. contoh. Hmm. Contoh kasus tadi ya. Hmm. Ini faktanya. Jadi yang saya katakan tadi, spesialis anestesi itu kan dipanggil sebagai saksi. Iya. Waktu di BAP, berita Mhm. acara pemeriksaan di penyidik polisi, dia sudah sebut. Iya. Akhirnya, Hmm. setelah ke Mhm. pertanyaan sekian puluh Iya, kali, dia mengatakan penyebab kematian adalah perdarahan. betul. Hmm. Saya tanya begini sama spesialis anestesinya. Saya bilang, dokter izin, kalau besok dokter ditanya di pengadilan, apa penyebab kematian pada pasien ini? Dokter jawab apa? Wah, dia udah pede jawabnya. Karena perdarahan, Dokter Ardi. Kenapa dokter bilang karena perdarahan? Wih, banyak dok, darahnya banyak. Dia sebutlah Darah yang sekian liter. iya iya. Ya, dia sudah mulai pede nih dengan jawabannya. Oh, matinya karena perdarahan. Saya bilang gini, dokter izin, ada berapa banyak pasien yang dokter lihat darahnya sekian banyak, seperti yang dokter lihat pada kasus ini. Bahkan mungkin lebih banyak. Iya. Apakah semua pasien yang darahnya segitu banyak itu pasti mati? Diam. Ah. Dia mulai diam. Hmm. Baru bilang, ya tidak juga. Oke. Sekarang saya balik. Nah, Dokter pernah lihat pasien habis operasi sebesar itu iya. post op ya, atau selama op durante op itu ya bisa dibilang darahnya minim. Post op itu Hmm. tidak ada darah keluar gitu. Iya. Ada nggak pasien yang tidak ada darahnya keluar itu atau minim waktu operasi terus tahu-tahu mati? Mati. Iya. Ya ada dokter Ardi. Baru dia tanya kalau gitu saya jawabnya gimana ya. Nah itu yang saya tunggu. Anda tanya saya gimana caranya jawab kalau ditanya begitu ya. Tapi Iya. intinya saya mau bilang yang disebut keterangan saksi yang sah. Mhm. Keterangan saksi yang sah itu bukan yang di BAP, Yes. bukan Oke. yang di kepolisian tadi, Iya. tapi yang dinyatakan di depan sidang pengadilan Mhm. dengan sumpah. Jadi bisa masih dirubah gitu kan dok, maksudnya Yes, dok ya? betul. Oke. Anda bisa batalkan kesaksian di Hmm. BAP di depan sidang Oke dengan oke. menyebutkan alasannya. Alasannya. Ya, Iya. waktu itu Mm-mm. ya saksinya ngomong kalau dia diarahkan untuk menjawab seperti itu. Oke. Oke, jadi unsur kausalitas tidak terbukti dalam case ini. Nah, ini tadi Dokter Rusdi. Hmm. Ya oke. Pasal yang diancamkan kan itu kan ada 4 unsur ini. Ya, salah Ya. satu saja dicoret, terdakwa bebas. Apalagi 2 kalau dicoret. Paham ya? Paham paham dok. Nah, untuk saksi ini sebaiknya memang perlu simulasi. Yang paling anu itu saksi. Pidana itu Hmm. saksi, saksi dan saksi. Kalau tidak dilatih, aduh, rawan gitu loh. Ya, tapi Mhm. dengan pendampingan, dengan konsultan yang baik, yang cukup paham, Hmm. Hmm. bisa dikondisikan ya. Ya secara pribadi saksi itu bisa latihan nulis sebenarnya Hmm. kronologis, kemudian dia lafalkan. Sebenarnya ini supaya untuk apa? Biar masuk betul-betul gitu loh. Jadi bangun tengah malam dibangunin ditanya penyidik jawabannya tahu gitu loh. Oke. Ya belajar mengkritisi sendiri. Lain-lain soal saksi ini saya sudah sampaikan di webinar sebelumnya. Intinya Mhm. jawab straight to the point, ya, Yes. tidak tahu, tidak ingat, atau Mhm. diam. Kalau ada Mhm. diminta menjelaskan kronologis,
Kalau Anda sudah di briefing sebelumnya, harusnya konsultannya sudah menyiapkan secara tertulis. Anda tidak perlu repot-repot mengingat, baca, sodorkan. Ya, Iya, saya kira demikian, Dokter Rusdi, cukup panjang sudah ya. Saya tutup dengan iya. satu quote dari salah satu dosen saya waktu Mm-mm. kuliah pertama. Dia bilang, kebanyakan orang itu menghakimi tanpa mengadili. Orang Hmm. sukanya menilai tanpa memeriksa lebih dulu. Ya, Hmm. pentingnya kita untuk tidak buru-buru membawa perkara ke eh, pengadilan ya. Pengadilan, oke. Oke, sekian dari saya kira saya kembalikan ke Dokter